Kembali dalam Metro Sore, penolakan terhadap Undang-Undang Pilkada masih belum berhenti. Aksi unjuk rasa menolak Pilkada tidak langsung hari ini berlangsung di depan gedung parlemen. Massa yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat seperti mahasiswa, buruh, LSM hingga ibu rumah tangga mendatangi gedung DPR dan MPR dan mereka berjumlah sekitar 500 orang. Mereka membawa aneka atribut untuk menolak Pilkada tidak langsung seperti poster dan spanduk yang diletakkan di depan gedung MPR DPR. Bahkan kalangan mahasiswa menunjukkan penolakan Undang-Undang Pilkada dengan membawa keranda sebagai matinya simbol demokrasi. Massa menganggap Undang-Undang Pilkada merupakan aksi elit politik yang ingin memundurkan demokrasi yang ada selama ini. Orasi yang dilakukan bergantian oleh perwakilan unsur masyarakat. Mereka menuntut agar Undang-Undang Pilkada tidak langsung dibatalkan dan agar DPR mengesahkan Perpu Pilkada langsung. Pakar komunikasi politik dari UI, Ade Armando yang turut serta dalam aksi menilai Perpu yang dikeluarkan SBY tidak menjamin disahkan oleh DPR, sehingga seluruh massa yang menginginkan tegaknya demokrasi akan terus mengawal DPR hingga kepala daerah kembali dipilih oleh rakyat. Sekali keluar Perpu dari Presiden, tapi pada saat yang sama kita tahu bahwa selalu ada kemungkinan bahwa Perpu tersebut dibatalkan oleh DPR. Jadi ini adalah semacam pernyataan bersama kolektif dari berbagai elemen masyarakat agar DPR jangan sampai membatalkan apa yang sudah diupayakan agar mengembalikan pilkada langsung ini. Ya, jadi kita bukannya berprasangka buruk, tapi selalu ada kemungkinan bahwa DPR akan memotongnya di tengah jalan. Nah, DPR yang baru ini perlu tahu jangan pernah coba-coba untuk menarik kembali hak yang sudah dimiliki oleh rakyat. Karena DPR itu wakil rakyat, dan rakyat menuntut agar pilkada dilakukan secara langsung. Wacana pemekaran jumlah komisi di DPR batal dilakukan dan hal ini menjadi keputusan bersama yang telah ditempuh melalui rapat pimpinan DPR pada Senin siang. Kini saatnya parlemen menanti pemilihan pimpinan komisi DPR. Rencana pemekaran komisi yang ditengarai merupakan upaya bagi-bagi kursi batal dilakukan. Menurut Ketua DPR Setia Novanto, pembatalan pemekaran komisi dilakukan atas pertimbangan efisiensi prasarana dan sumber daya manusia. Selain itu, persiapan seluruh fraksi menyambut agenda pemerintahan yang baru lebih diutamakan. Dan tentunya juga kita lihat memang nanti Presiden baru ini akan menyesuaikan atau akan menambah dari menteri koordinatornya menjadi 4. Nah, ini tentunya akan menjadi perhatian kita. Tapi untuk bisa memudahkan anggota DPR kita sudah putuskan pimpinan-pimpinan DPR tadi, kita tetap 11 sambil kita ikutin semuanya. Nanti kita lihat perkembangan-perkembangan pada saat kita berjalan. Meski demikian, kekhawatiran beralih pada mekanisme pemilihan pimpinan komisi DPR. Ketua fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Suding mengatakan, pemilihan pimpinan komisi sebaiknya menghindari sistem paket yang telah diterapkan pada pemilihan pimpinan MPR dan DPR lalu. Cuman kita berharap bahwa pemilihan pimpinan di komisi ini tidak mengadop pemilihan yang ada di pimpinan DPR dan pimpinan MPR dengan sistem paket-paketan, kan begitu. Karena kapan itu terjadi, maka saya yakini bahwa 5 tahun masa kerja di komisi itu akan terbelah, ya, dan itu menciptakan suasana yang tidak kondusif. Pemilihan dilakukan melalui paket dengan sistem voting mengacu pada tata tertib yang telah ditetapkan. Namun bukan tidak mungkin jika voting tetap diutamakan, dominasi dan bagi-bagi kursi pada paket tertentu kembali terjadi di tingkat komisi. Dari Jakarta, Danis Anissa, Robi Pratama, Metro TV. Sementara itu Kontras mencatat sebanyak 242 nama anggota DPR memiliki catatan yang buruk dari berbagai kasus. Rata-rata mereka berasal dari koalisi Merah Putih seperti Golkar 44 orang, Demokrat 37 orang, Gerindra 24 orang, P3 20 orang, PKS 18 orang, dan juga PAN 16 orang. Fraksi lainnya berasal dari PDIP 57 orang, PKB 11 orang, dan Nasdem 9 orang. Komponen masyarakat sipil menarik kesimpulan bahwa partai-partai politik yang menghasilkan anggota-anggota DPR yang bermasalah tersebut belum banyak merubah paradigmanya, sehingga nama-nama yang notabene bermasalah secara hukum, bermasalah dari catatan korupsi dan bermasalah dari catatan hak asasi manusia masih bisa lolos ke Senayan. Kalau dilihat dari prosentase yang kami buat sebagaimana dibacakan oleh rekan saya tadi, memang rata-rata penghuni 2 besar sampai 4
nomor 2 sampai nomor 5 itu dihuni oleh partai-partai yang masuk dalam koalisi merah putih, kecuali PDIP ya. Kebetulan paling tinggi angka kadernya yang bermasalah periode 2014-2019. Nah, dari catatan ini kami nantinya akan sampaikan ini kepada pemerintahan yang baru agar tetap memberikan dukungan politik yang kuat sebagaimana selama ini berjalan kepada KPK untuk paling tidak bisa menggunakan informasi awal ini sebagai permulaan